Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku meninggalkan Kansa di mobil dan masuk ke dalam kantor. Begitu melihatku, setiap karyawan langsung membungkukkan tubuhnya. Raut tegang tampak memenuhi wajah mereka. Pak, baru datang pak. Arif datang dengan tergopoh-gopoh. Keringat dingin mengalir di keningnya. Wajahnya terlihat gugup dan bingung. Mungkin dia pikir aku ke cabangnya untuk menyuruhnya meletakkan jabatan, seperti ancamanku beberapa bulan sebelumnya. Ya, baru datang. Mana kepala landingmu? Kepala landing? Maksud Bapak Andre? Iya, di mana dia? Sebentar Pak, saya carikan dulu. Arif berbalik dan menyuruh anak buahnya mencari si brengsek. Kemudian dia juga mencoba untuk menelpon Andre. Arif tampak heboh. Kulihat panggilannya tidak dijawab. Aku melambaikan tangan, menyuruhnya mendekat. Barusan saya telepon, tapi belum diangkat Pak. Ada karyawan bernama Sisil. Aku juga ingin bertemu dengannya. Panggilkan dia untukku. Baik Pak. Kalau Sisil ada di atas, akan saya panggilkan Pak. Arif berbalik dan memberi perintah pada frontlinernya memanggil Sisil. Suruh cepat turun, urgent. Baik Pak, jawab customer service. Saya akan menelepon Andre lagi Pak, silakan menunggu di ruangan. Tidak, aku tunggu di sini. Aku duduk di kursi nasabah. Arif tampak bingung, harus bersikap seperti apa. Dia hanya berdiri dengan sikap tubuh salah tingkah. Beberapa saat kemudian, seseorang wanita datang mendekat. Arif dengan cepat melambaikan tangannya, menyuruh wanita itu untuk segera datang mendekat. Ini Sisil, Pak. Dia menjabat sebagai relationship officer. Selama ini pencapaian targetnya, aku mengangkat tangan, menyuruh Arif untuk segera menutup mulutnya. Sisil ya? Tanyaku. Benar Pak. Wanita itu menundukkan kepalanya, tampak sangat ketakutan. Sisil, istriku menunggumu di mobil. Coba kamu datangi dia. Iya? Wanita itu mendongak. Wajahnya terlihat bingung, sekaligus terkejut. Aku bermaksud untuk menjelaskan lebih lanjut ketika kulihat beberapa karyawan datang menghampiri. Maaf Pak, saya hanya mau melaporkan. Saya melihat Pak Andre di depan. Mungkin aku tidak lagi mendengarkan perkataan karyawan itu. Aku langsung berdiri dan melangkah keluar gedung dengan diikuti oleh beberapa karyawan, termasuk Sisil maupun Arif. Langkahku sangat mantap. Aku akan mengajak dia itu berbicara secara personal dan memberi peringatan untuk tidak lagi berhubungan dengan Kansa. Rencana awalku memang seperti itu. Tapi semua itu berubah tatkala aku melihat pemandangan di depan mata. Aku melihat si bedebah tengah memegang lengan istriku, dan Kansa membiarkannya. Rasanya aku ingin berlari dan menerjang tubuhnya.
Pandangan mataku hanya fokus pada sentuhan fisik mereka. Emosiku serasa mencapai ubun-ubun. Ingin kuledakkan saat ini juga. Berani-beraninya tangan kotornya menyentuh milikku. Berani-beraninya tangan menjijikan itu menyentuh kulit kansaku yang suci. Aku tidak bisa membiarkannya. Oh, ternyata kamu di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Aku menahan emosi, membalut kemarahanku dengan senyum sinis. Mataku masih tak bisa lepas dari pertautan tangan mereka. Ingin rasanya aku memotong tangan kurang ajar itu, menjadikannya kecil-kecil, dan memberikan potongannya pada anjing jalanan. Kansa tampak terkejut melihatku. Serta-merta dia menepas tangan itu dan berjalan ke arahku. Mungkin Kansa bisa melihat kemarahan di wajahku. Kansa memegang lenganku, mencegahku untuk tidak menghampiri si brengsek. Namun keinginan ini tidak bisa dicegah. Rasa berat di saku celana membayangi langkahku. Aku harus membuat ini jelas, baik untuk Kansa maupun untuk pria itu. Andaikan tidak sedang berada di area kantor dan menjadi tontonan banyak orang, mungkin aku sudah menghajarnya. Keinginan untuk menghancurkannya melebihi keinginanku ketika melihat Aaron dan Diana bersama. Tapi aku berusaha untuk menekannya. Aku tiba di dekat Sebdebah, menatapnya dengan sesama. Sungguh aku ingin meninju wajah tampannya dan membuatnya berantakan. Keinginan terbesarku adalah melempar cincin itu sembari menghajarnya. Alih-alih melakukan hal itu, aku justru melakukan hal beradab layaknya manusia normal lainnya. Aku mengembalikan cincin itu kepadanya, menegaskan padanya untuk tidak lagi berhubungan dengan Kansa, sekecil apapun hubungan itu. Aku menarik Kansa ke dalam mobil. Tidak ingin pria itu berlama-lama menatap istriku. Setelah memastikan Kansa aman, aku kembali keluar dan menemui Arif. Arif, aku pergi dulu. Cabangmu sudah bagus, pertahankan. Dan kamu Sisil, ikut aku, temani istriku. Baik Pak. Aku menyuruh Sisil untuk duduk di depan, sementara aku duduk di samping Kansa. Aku merengkuh wanita itu dan meraih tangannya. Bagian mana tadi yang disentuh si brengsek? Benar-benar kotor. Aku harus membersihkan semuanya. Aku mengguyur tangan Kansa dengan hand sanitizer. Berharap dengan melakukan hal itu, segala bentuk kotoran yang dibawa oleh si brengsek bisa segera hilang. Aku harap sentuhan itu tidak membekas dalam ingatan Kansa. Tunggu saja nanti malam. Aku akan menghapus segala bentuk sentuhan itu dan membuat tubuh Kansa hanya ingat sentuhanku. Puff, mamang penjual telur gulung. Aku hampir selesai membuat pesanan 20 tusuk telur gulung ketika melihat keributan itu terjadi. Aku menyaksikan drama cinta segitiga di depan mata. Sangat menarik. Dua orang pria gagah, tampan, dan sepertinya juga kaya memperebutkan wanita cantik yang tengah hamil besar. Benar-benar tontonan yang menarik.
Aku terlalu asik menonton. Aku hampir terbuai dengan drama mereka. Aku baru sadar, wanita cantik pemesan telur gulung itu telah ditarik pergi oleh suaminya. Lalu bagaimana nasib telur gulungku? Mereka belum membayarnya. Main pergi begitu saja. Drama sih drama, tapi juga tidak harus melupakan nasib rakyat kecil seperti kami kan? Dasar orang-orang kaya, hidupnya kebanyakan drama. Aku menatap sekitarku, mencari-cari orang yang bisa bertanggung jawab untuk membayarku. Perhatianku terpusat pada pria tampan yang tengah berdiri dengan wajah sedih dan kecewa. Benar-benar seorang sad boy. Kasihan nasibnya. Salahnya sendiri mencintai istri orang. Begitulah nasibnya. Aku kasihan pada pria itu. Namun, aku juga tidak mau rugi. Aku mendekati pria itu secara perlahan. Mas, ini bagaimana? Ujarku sembari menyodorkan bungkusan berisi 20 tusuk telur gulung. Apa? Pria itu menatap kebingungan. Tadi mbak yang hamil itu pesan 20 telur gulung. Dia belum bayar, Mas. Terus bagaimana, Mas? Kalau nggak bayar, saya rugi, Mas. Ujarku seraya mengangsurkan bungkusan itu. Iya, berapa? Meskipun kebingungan, pria itu segera mengambil sesuatu dari saku celananya. 40.000, Mas. Ini. Pria itu menyerahkan selembar uang 100 ribuan. Sebentar, Mas. Saya ambilkan kembaliannya dulu. Tidak perlu. Loh, tapi kembaliannya banyak, Mas. Aku bilang tidak perlu. Pria itu mengambil bungkusan telur gulung dari tanganku dan berlalu pergi menjauh. Walah, makasih banyak loh, Mas. Semoga rezekinya ditambah. Semoga segera dapat jodohnya ya, Mas. Tapi jangan istri orang lagi ya, Mas. Teriakku kegirangan. Lumayan lah. Aku untung 60.000 sekarang. Semoga pria sad boy itu segera mendapat jodoh. Amin. Selepas membawa Kansa pergi dari pandangan si pedebah, aku menemaninya berjalan-jalan dengan mantan anak buahnya. Sebenarnya aku ingin segera mengurung wanita itu, menjauhkannya dari pandangan laki-laki yang menginginkannya. Kansa sangat cantik. Laki-laki mana yang tidak tertarik bila melihatnya? Bahkan dengan perutnya yang membesar, dia terlihat semakin cantik. Ingin rasanya aku mencongkel setiap mata laki-laki yang melihatnya. Untuk itu, aku tidak bisa membiarkannya pergi sendiri. Aku harus menemaninya kemanapun ia pergi. Malam itu, aku tidak bisa menyembunyikan kelemahanku. Memikirkan Kansa masih memiliki perasaan terhadap mantan pacarnya membuatku ketakutan. Kami bercinta secara berlahan, penuh dengan penghayatan, menyesapi keberadaan tubuh satu sama lain, menautkan hati dan tubuh kami, berharap perasaan ini tersalurkan. Percintaan itu berakhir dengan indah. Aku menggendong tubuh Kansa,
dan membaringkannya di ranjang. Kemudian aku ikut berbaring di sisinya. Seperti kebiasaanku yang sudah-sudah, aku selalu menatap wajahnya, berpikir bagaimana caranya agar Kansa segera membuka hatinya padaku. Selama beberapa minggu menikah, kami jarang menghabiskan waktu berdua secara intens. Selalu saja ada hal yang mengganggu ketika kami bersama. Entah itu karena pekerjaan ataupun hal lainnya. Aku ingin menghabiskan waktu bersama dengannya tanpa gangguan. Tapi bagaimana caranya? Aku mengambil ponsel dan mulai mencari cara membuat pasangan lebih dekat dengan kita. Aku bisa dianggap buta dalam hal menjalin hubungan. Aku hanya pernah berpacaran 1 kali, dan itu pun ketika masih remaja. Dulu aku tidak pernah benar-benar berpikir bagaimana perasaan Diana. Namun saat ini, aku benar-benar ingin tahu perasaan Kansa. Aku tidak ingin hanya memiliki tubuh Kansa, tapi aku ingin memiliki keseluruhan dari wanita itu, baik hati, tubuh, dan pikirannya. Aku membaca artikel yang menarik. Salah satu cara untuk mendekatkan hubungan dengan pasangan adalah berlibur bersama. Ya, kami bahkan belum pernah berlibur bersama. Banyaknya kejadian yang datang bertubi-tubi membuatku lupa bahwa kami belum melakukan bulan madu. Selama hidup bersamaku, Kansa juga belum pernah kuajak jalan-jalan. Suami macam apa aku ini? Baiklah, besok aku akan mengajaknya pergi berbulan madu. Mungkin dengan melakukan hal itu, hubungan kami akan segera membaik, dan Kansa bisa segera melupakan mantannya. Rencana itu sirna seketika. Kabar itu datang. Pagi yang harusnya indah berubah menjadi mencekam. Kabar yang paling kutakutkan datang. Ya Ma, ini aku. Alek, ini Papa. Suara Papa terdengar gelisah. Perasaanku menjadi tidak enak. Kali terakhir Papa meneleponku menggunakan nomor Mama pada saat mengabarkan Aaron kecelakaan. Kali ini ada apa lagi? Iya Pa, ada apa Pa? Al, sebaiknya kamu cepat kemari. Mama takut kamu tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengan kakakmu. Ada apa, Pak? Apa yang terjadi? Sesuatu yang buruk pada Aaron? Iya, Al. Sesuatu yang terburuk terjadi. Kakakmu kembali kritis. Kritis bagaimana, Pak? Kenapa bisa? Bukankah dia baik-baik saja? Papa juga tidak tahu. Beberapa saat yang lalu, tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak. Apa? Lalu, apakah Aaron sudah... Jantungnya sempat berhenti berdetak. Untung saja, pada saat kejadian, ada Diana di sampingnya. Dia langsung menghubungi dokter, sehingga dokter langsung memberikan pertolongan darurat. Aku hampir berhenti bernafas mendengar penjelasan Papa. Dadaku seraya sesak mendengar kabar jantung saudaraku berhenti berdetak. Seolah-olah jantungku sendiri yang mengalaminya. Lalu bagaimana kabar Aaron sekarang, Pak? Dia masih kritis. Dokter memang berhasil mengembalikan detak jantungnya. Namun, dia tidak lepas dari maut. Dokter mengatakan bahwa hal seperti ini
bisa terjadi lagi. Kami disuruh bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk. Karena itu, segeralah datang kemari. Papa takut mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir kita dengannya. Semakin mendengar penjelasan Papa, membuat tubuhku semakin gemetar. Aku akan segera ke sana, Pak. Tolong temani Mama dan Diana. Papa harus kuat. Aku yakin Aaron tidak akan meninggalkan kita. Meskipun mulutku berkata demikian, namun hatiku gentar. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bila saudara kandungku itu benar-benar pergi dari dunia ini. Lalu bagaimana nasib kami? Perasaan bersalah menguasaiku. Aku pikir keadaan Aaron akan stabil seterusnya, hingga dia akan mendapatkan kesadarannya kembali. Namun ternyata dugaanku salah. Maut selalu mengintainya. Aku merasa bersalah karena menyepelekan hal itu. Hari itu, aku memutuskan untuk terbang ke Singapura. Aku menunda segala bentuk rencana yang kubuat bersama Kansa, karena kakakku lebih membutuhkan perhatian ekstra. Aku merasakan deja-vu. Aku pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Pemandangan ini sama dengan apa yang kulihat di RS Jakarta. Dua orang wanita bertangis-tangisan. Beberapa saat kemudian, wanita yang lebih tua tampak pingsan. Aku segera berlari dan meraih tubuh itu sebelum menjatuh ke lantai. Mama, tubuh Mama tampak lemas. Aku segera membawa tubuhnya ke ruang perawatan. Sementara Papa mengikutiku dari belakang. Aku menatap wajah tua yang penuh kesedihan. Bahkan Papa yang biasanya jarang menampakkan ekspresi di wajahnya, kini tampak sedih. Ada bekas tetesan mata di wajahnya. Itu artinya kondisi Aaron benar-benar tidak bisa diharapkan. Kamu temani Diana, biar Papa yang menemani mamamu. Papa menepuk punggungku. Aku yang dipenuhi emosi langsung memeluk tubuhnya. Papa jangan khawatir. Dia pasti bisa melewati masa-masa kritisnya. Sudah beberapa kali hal ini terjadi. Aaron kuat. Dia tahu banyak orang yang sayang dan sedang menunggunya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Aku berusaha menguatkan Papa. Meskipun hatiku juga sedang lemah dan tidak yakin. Papa berusaha tersenyum, namun gagal. Wajahnya terlihat sangat sedih. Cepat temani Diana. Kasihan dia, ucapnya. Sesuai saran Papa, aku menemui Diana. Wanita itu tampak menangis segukan sembari menatap Aaron dari balik kaca. Diana langsung berbalik. Begitu melihatku, dia langsung menghamburkan tubuhnya padaku. Diana memelukku sembari menumpahkan kesedihannya. Bagaimana ini, Al? Ini semua salahku. Andaikan kami tidak bertengkar hari itu, dia tidak mungkin mengalami kecelakaan. Bagaimana ini, Al? Bagaimana bila dia pergi? Aku tidak sanggup. Tolong katakan padanya, Al.
Katakan padanya untuk tidak pergi. Aku janji tidak akan mengganggunya lagi. Aku janji akan pergi dari hidupnya. Tolong Al. Dia seperti itu karena aku. Mungkin dia akan senang dan tidak jadi pergi Al. Cepat katakan padanya Al. Cepat. Diana menangis sesegukan. Aku janji akan pergi. Aku dan anak ini akan pergi. Kami tidak akan mengganggu hidupnya lagi. Tolong katakan padanya Al. Tolong. Mungkin kalau kamu yang mengatakannya, dia akan dengarkan. Diana kembali pingsan. Aku langsung merengkuh tubuh lemahnya. Aku pikir Diana sudah kembali kuat. Tapi ternyata pikiranku salah. Wanita ini maupun mama masih lemah. Kami semua berjiwa lemah. Kami begitu ketakutan ditinggalkan oleh keluarga tercinta. Tak terkecuali aku. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.